Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desiana Rahmawati. Saya merupakan mahasiswi Unsia Prodi Komunikasi. Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal penting dalam public speaking and presentation. Nah, public speaking bukan sekadar bercerita di depan banyak orang, tetapi bagaimana kita menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan juga berkesan kepada orang itu. Nah, sayangnya masih banyak orang di luar sana yang merasa gugup atau tidak tahu nih bagaimana cara berbicara dengan efektif. Nah, mari kita bahas hal itu satu persatu sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal sendiri adalah cara kita menyampaikan pesan dengan kata-kata. Nah, dalam public speaking sendiri, bahasa yang digunakan pun harus jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pemilihan kata juga penting nih. Pastikan bahasa yang digunakan sesuai dengan audiens. Jika itu audiensnya yang profesional, maka berbicara secara profesional dan menggunakan bahasa formal. Nah, jika audiensnya lebih santai, bisa menggunakan bahasa yang lebih ringan dan lebih akrab juga. Nah, hindari juga nih terlalu banyak menggunakan filter word seperti atau gitu ya. Nah, kebiasaan ini mengganggu kelancaran presentasi dan mengurangi kredibilitas seseorang yang melakukan presentasi tersebut. Sebagai gantinya, gunakan jeda alami untuk memberikan kesan percaya diri dan juga terstruktur. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, selain kata-kata, bahasa tubuh juga sangat mempengaruhi cara pesan itu diterima oleh audiens. Ekspresi wajah juga harus sesuai dengan isi pembicara. Jangan terlalu datar maupun jangan terlalu tegang. Nah, kontak mata juga penting dalam membangun koneksi antara pembicara dan juga audiens. Nah, jadi pembicara jangan hanya terfokus kepada slide. Lihatlah audiens secara bergantian untuk menciptakan kesan bahwa kita berbicara langsung kepada mereka. Gestur tangan juga harus digunakan dengan baik. Jangan hanya diam di saku ataupun di meja, tapi juga gunakan dalam poin-poin tertentu supaya lebih menegaskan. Postur tubuh juga mempengaruhi. Nah, yang ketiga adalah artikulasi dan intonasi suara. Suara adalah alat utama dalam public speaking dan cara kita mengucapkan kata-kata bisa sangat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Artikulasi yang jelas membantu audiens memahami setiap kata yang kita ucapkan. Jangan berbicara terlalu cepat hingga kata-kata sulit didengar ataupun sulit dipahami. Dan juga jangan terlalu lama dalam berbicara. Intonasi juga penting. Jika berbicara dengan nada datar sepanjang waktu, audiens akan cepat bosan. Nah, volume juga harus disesuaikan dengan ukuran ruangan dan jumlah audiens. Selain itu, jeda berbicara dengan jeda itu penting. Jangan takut untuk berhenti sejenak setelah memberi waktu bagi audiens mencerna informasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Nah, yang keempat adalah mengenal audiens. Sebelum berbicara, penting untuk kita memahami siapa audiens kita. Apakah itu mahasiswa, apakah itu seorang yang profesional, ataukah masyarakat umum. Jika audiensnya adalah profesional, gunakan bahasa yang lebih formal seperti yang dibicarakan tadi. Nah, jika yang anak-anak muda itu lebih santai dan juga lebih relevan keseharian mereka. Gunakan contoh yang mudah dipahami oleh audiens. Misalnya jika berbicara tentang kepemimpinan di hadapan pembisnis, gunakan studi kasus dari perusahaan besar. Nah, jika berbicara kepada mahasiswa, gunakan contoh dari dunia akademik atau kehidupan kampus. Lalu, libatkan audiens dalam presentasi. Bisa dengan bertanya, meminta pendapat, atau berbagi pengalaman. Nah, itu membuat mereka lebih terlihat tidak sekadar menjadi pendengar yang pasif. Nah, yang terakhir nih kita membahas tentang aspek lain yang mempengaruhi public speaking. Persiapan yang matang. Sebelum berbicara, pastikan kita sudah memahami nih materi apa yang kita gunakan dan bagaimana materi ini akan disampaikan dengan baik. Jangan hanya mengandalkan slide atau catatan, tetapi benar-benar menguasai isi presentasi. Nah, selanjutnya adalah latihan yang cukup. Latihan yang cukup juga merupakan kunci agar presentasi berjalan lancar, bisa dengan berbicara di depan cermin, merekam diri sendiri,
atau berlatih dengan teman. Nah, selanjutnya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu yang baik, jangan terlalu lama dan terlalu singkat. Pastikan semua poin penting tersampaikan dalam waktu yang tersedia. Lalu gunakan alat bantu visual dengan bijak. Jika menggunakan slide, hindari terlalu banyak teks atau menggunakan gambar atau grafik-grafik video tertentu. Mental yang kuat juga harus diterapkan. Seperti rasa gugup adalah hal yang wajar, tapi kita bisa mengatasinya dengan teknik pernapasan, persiapannya matang, dan juga latihan yang cukup dari diri kita. Public speaking bukan hanya soal berbicara, tetapi bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas, percaya diri, dan berkesan. Dengan memahami komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan artikulasi suara, mengenal audiens, serta aspek pendukung lainnya, kita bisa nih menjadi pembicara yang lebih efektif dan mampu menginspirasi orang lain. Teruslah berlatih, jangan takut untuk berbicara di depan orang lain atau di depan umum, karena semakin sering kita berlatih, itu akan semakin baik untuk diri kita dan akan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya lagi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada penambahan atau ada yang kurang mohon dimaafkan, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Dadah.